Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi saya mau lihat senyuman di wajahnya dan angkat tangan yang bersuka cita akan kebaikan Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dia luar biasa, Dia menyertai setiap kita di yang kita ada pada sore hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun di luar sedang hujan deras, tapi kita tetap hadir melangkahkan kaki kita di tempat ini untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita tundukkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi kami. Pada sore hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang penuh kasih, dan kasih-Mu itu Tuhan yang menuntut setiap kami untuk kami terus semakin hidup di dalam pertobatan, untuk kami terus semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Maka kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu pada sore hari ini mengalir, tercurah bagi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi hidup seturut Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, ada damai sejahtera mengalir melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah ibadah kami pada sore hari ini bukanlah menjadi ibadah rutinitas, tapi biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertandingan akhir ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Setiap kita yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau.
kasihmu, kasihmu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang
percaya kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami. Saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu melimpah Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk, jika tidak keberatan, jumpai kanan kiri yang minimal 3 orang. Berikan salaman dengan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu. Kita diberkati Tuhan. Yang percaya Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Saya lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Kami bawa manusia hari sore hari ini.
Walaupun di luar hujan deras, dingin, tapi di sini semuanya keringatan, amin. Haleluya, kita berkeringat karena kita memuji nama Tuhan ya, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita, menentukan, bahkan membaharui setiap kita lebih lagi. Mari tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan menyembah. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kami. Sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah Engkau sendiri yang telah turun ke dunia menjadi firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, di sana ada kegerakan Allah terjadi. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah Tuhan dimudahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bangga. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar suara-Mu. Kami belajar firman-Mu yang sanggup merubah hidup kami. Untuk hari ini kami mohon melengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin hari berkenan di hadapan. Roh Kudus, ambil alih apa yang Bapak katakan. Demikian juga tolong setiap jemaat untuk mendengar firman-Mu dan dapat melakukan. Kami serahkan pembicaraan di tangan Tuhan. Silakan Tuhan berkata dengan kami. Pada hal-hal yang kurang berkenan ampuni kami. Kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suara shalom. Tuhan. Pada pemberitaan yang pertama pada Pak Manu waktu itu, saya sore ini menyampaikan firman Tuhan dengan hidup dalam terang Tuhan. Tapi dalam perkembangannya, dia agak sakit. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan komitmen untuk mengampuni. Tapi sore ini saya singkat saja tentang komitmen. Biasanya kalau kita bicara komitmen, orang takut. Dunia takut dengan komitmen. Jadi kalau orang Kristen bisa komitmen itu harga yang mahal. Kenapa saudaraku? Rata-rata kita itu melanggar. Kalau itu saudaraku, sedikit banyak yang saya sampaikan tentang ini. Saya tidak banyak lebar, saya juga menyampaikan kerangkanya saja. Kemudian yang berikutnya adalah beyond ajaran Tuhan. Saudaraku, untuk itu saya bersaksi. Saya dulu mempunyai ponsel dan ponsel, tidak sekarang ponsel. Kalau saya dulu adalah murid, saya punya murid kira-kira 21 orang. Saya ini hampir kira-kira hampir 12 tahun besar matang. Dari 21 orang ini saya melihat perkembangannya luar biasa. Bahkan baca Alkitab, taat firman Tuhan, dan juga melayani. Dan saya yang paling kagumi adalah hidup seperti Tuhan Yesus, sama-sama berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, cari warung tegal bersama-sama. Saya masih melayani Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Selatan, bukan sampai perbatasan Aceh, Papua nggak pernah sama-sama. Kemudian aku kira-kira tahun 96 saya dipanggil, memang saya mulai diri. Terpaksa lah ponsel saya ini, kelompok saya ini saya tinggalkan. Meskipun masih ada komunikasi. Kalau saya tinggalkan, saudaraku, ternyata saya evaluasi dari 21 orang ini macam-macam pertumbuhan. Ada yang setia, ada taat. Bahkan saudara ada yang jadi pendeta di Belanda dan istrinya. Jadi pendeta, lumayan banyak. Dan sekarang mengalami bekerja. Tapi juga ada yang aturan-aturan. Ada yang kawin lagi, paling ekstrim, kawin lagi. Yang istrinya berantem, kawin lagi. Ada juga yang hidupnya biasa-biasa. Ya. Yang berdoa ini lah. Hidupnya kompromi dengan dunia. Berdusta, kadang-kadang
jorok, sekolah nggak pernah bersalah. Ada juga yang katakan bahwa mereka kompromi dengan dunia, nyaman, sampai dia mundur. Ada juga yang mundur dari diri karena kecewa dengan imbalan. Tidak ada, ini ada kecewa. Kecewa dengan imbalan. Dan akhirnya pas. Bahkan yang saya lebih ekstrim adalah mereka ada yang dan saya ambil kesimpulan komitmen dengan firman Tuhan tergantung kita mau atau tidak. Katakan amin. Kalau kita tidak mau ya berarti karena komitmen itu merubah hidup kita. Merubah. Terus atau semakin ambruk. Ini kesaksian tentang saya mencoba kesaksian di dia. Saya untuk runtuh juga bisa, untuk kompromi juga bisa pegang komitmen apa kata firman. Suatu contoh, saya sering katakan bahwa saya itu orang kapan galak, mertuanya lebih galak lagi. Saya bisa marah-marah, ya, saya bisa pokoknya melawan dia. Inti firman Tuhan saya harus mengasihi. Saya selama 12 tahun sakit dan pernah kasar, dan mati, pernah betah. Meskipun dia seperti radio bodol, baik-baik saya. Karena itu harus dikasih. Dan dampaknya sudah keselamatan saya. Saya tahu siapa saya. Mertua juga pernah ngomong dengan Pak Manu, Pak Sugeng ini mantu yang terbaik. Padahal saya amat dasar komitmen bisa berubah diri kita juga berubah orang lain. Kan amin. Kalau kita sudah berkomitmen, ketika juga ada cerita yang agak lucu. Saya dulu senang melawak. Saya nggak bertobat, mungkin saya temannya stimulan atau stand up comedy. Kalau ngomong pasti lucu, ngomong pasti lucu. Teman saya banyak adalah lucunya saya. Gitu. Saya pernah melayani antara Pontianak sampai sama mobil Toyota yang bisa 12 orang. Di mobil saya berpuasa di situ, lucu, dagel, ngomong, internet, jorok-jorok, wah lucu. Setelah saya mengerti, Matius 12 ayat 36. Matius 12 36. Ini kesaksian sebentar ya, nanti sebelum masuk ke Matius. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggung jawabnya pada hari penghakiman. Nanti ada penghakiman. Kalau kita ngomong jorok, tempet bahaya, lucu terus akan bertanggung jawab. Saya kapok bertobat. Tergantung kita, komitmen untuk tidak cerewet, tidak lucu itu tergantung kita. Dan untuk memaksa saudara komitmen, tapi nanti juga setelah akhir badan ini janji lebih komitmen. Katakan amin. Ini tentang saya. Banyak sekali ditanya, tapi yang berikutnya adalah tentang gereja. Dulu di Eropa itu adalah negara Kristen. Australia kira-kira 20 tahun yang lalu ketika saya ke sana itu juga negara Kristen. Tapi sekarang ini post Kristen, Kristen tinggalkan. Yang sekarang yang ada ini kecuali orang-orang Indonesia itu sudah muda. Tapi orang Australia ke sana itu tua-tua. Atas yang sudah melakukan buana ini tak lihat ini.
ketika diadakan suatu kuesioner, dan dikatakan bahwa kekristenan di Australia ini tidak tidak ada, tapi kita teliti ternyata 50% masih Kristen, ngaku Kristen. Saya ulang balik. Jadi ketika ada pendidikan, ternyata ketika ketemu muka yang orang Australia itu 55% masih mengaku Kristen, masih mengaku Kristen. Tetapi ketika ditanya lagi tentang komitmennya, amburadul, apalagi kalau ditanya tentang keperawanan, hilang itu. Ditanya lagi tentang komitmen tentang untuk pada orang tua, ya. Itu lagi tentang taat pada sesuatu lah, misalnya tentang atasan dan bawah, sudah kompromi dengan dunia. Jadi tanya kok masih tahu Kristen, tapi komitmennya hancur-hancuran. Rata-rata yang kita tanya yang umur itu 8 ke atas, mereka hanya cari purpose dan kesenangan hidup. Nanti hidup yang terakhir gimana? Gak pikirkan tentang kematian. Bernyanyi merem-merem gitu. Tapi hanya purpose saja, nanti pertama. And new life ini nanti apa? Ini tidak hanya di Australia, di Indonesia juga banyak. Bukan di sini tidak ada. Jadi kan dari rencananya dan kehendak. Ini nanti kita sampaikan. Jadi Kekristenan yang benar adalah mempunyai komitmen yang benar dalam iringan Yesus. Kristen yang benar adalah komitmen yang benar dalam iring Yesus. Ini yang benar. Sehingga saudaraku, saya ulang kembali. Kristen yang benar adalah komitmen pengiringan Yesus dengan benar. Jadi bukan setengah-setengah. Dengan benar. Karena apa saudaraku? Komitmen yang benar merubah hidup kita. Contohnya, karena saya komitmen, jangan betul-betul dengan orang yang betul-betul aduh, gak enak gitu. Bukan karena saya sudah kuat, tapi sudah komitmen. Gak mesti kadang-kadang jebol sedikit apa-apa lah. Tapi ya, makin hari makin baik. Makin baik. Jadi teman yang berkomitmen itu adalah percaya sesuatu, dan sesuatu ini kita segenap hati kita lakukan untuk mencapai tujuan. Ini sedikit kesaksian. Kita selalu sekarang kita tanya apa hubungannya dengan komitmen yang kita ini? Ada. Saya kembali. Ada kata apa? Atau kita tidak akan mengerti kekristenan yang benar. Kembali, kita tidak mungkin menjadi Kristen yang benar dari kesaksian ini sampaikan supaya berperspektif sampai sejauh mana komitmen kita kepada kebenaran, pada firman yang lanjutkan dulu. Mengapa kita ini sering melanggar? Karena apa, saudara? Banyak orang Kristen gereja itu bukan apa kehendak, tapi kehendak supaya berkah. Jadi akhirnya bukan kehendak dia, tapi kehendak kita. Pokoknya berkah, pokoknya berkah. Pokoknya kehendak dia,
Kenapa? Tuhan Yesus serius tentang benda Allah. Makanya doa Bapa kami, datanglah apa? Kerajaanmu, apa? Jadilah apa? Untuk itu perlu suatu penyampitan yang luar biasa. Itu kan kapan dulu yang dari Tuhan adalah kita. Akhirnya kita yang Tuhan. Tapi sudah waktunya kita yang adalah Tuhan. Ada Tuhan itu baik deh. Belum minta tiba-tiba aku dapat durian. Orang senang durian. Makin pingin durian. Tuhan baik deh. Maupun kita perbuatan apapun, tidak sama atau bukan? Tidak bukan. Coba kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-13. Yakobus 4 ayat 13. Tadi perkataan. Sekarang perbuatan kita mau orang kerja, mau melayani, tanya Tuhan. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang kita mendapat untung 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu seperti uap, sebetulnya saja kelihatan baru lenyap. Dan itu sebenarnya kamu harus berkata sama-sama, jika apa? Tuhan kami akan hidup benar Tuhan. Yang perlu ketika saya berhenti dari pengembala itu tanya buat Tuhan. Sampai saya bukan tidak Tuhan. Ketika saya tanya Tuhan, saya berpikir Tuhan katakan yang tidak ada. Yang situasi. Saya cek lagi waktu itu saya belum meninggal. Berarti saja aku Tuhan. Ternyata setelah istrinya meninggal, siksa sebagai prosot. Mata ini kalau tertentu nggak bisa lihat. Prosot jadi berarti benar Tuhan. Hanya pada Tuhan. Jadi saya alami berarti ini tidak ada. Dan juga dalam kita menghadapi apapun, bukan maunya kita, harus ada penaktifan dari kehendak kita sendiri supaya tidak akan terjadi. Itu sebabnya kita satu baca bagaimana kehendak Tuhan terjadi atas orang percaya. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh Tuhan. Imam-imam kepala dan orang dibunuh dan dibangkitkan dari ketiga. Dan katanya kepada mereka, setiap orang, saudara orang enggak? Setiap orang yang mengikut aku, yang mengiring aku ke Mesias, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Keempat, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, jangan kehilangan nyawanya. Jadi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku jangan menyelamatkannya. 5. Apa gunanya seorang murid dunia tapi yang membinasakan atau bergantinya? 6. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan karena firmanku dan mau melakukan, anak manusia juga akan malu karena orang ini. Sampai sedang telah dalam kuliahnya dan dalam kuliahnya Bapak dan lain-lain. Saya tidak muridkan ini, tapi saya muridkan dari atas. Topiknya ini, firman ini ngomong apa sih? Topiknya apa? Topiknya sebelum ayat 22, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, siapakah aku? Petrus mengatakan, oh Mesias, oh Tuhan, oh Raja, akan datang kembali, akan menghakimi kami. Mesias.
Dan kami harus ikut engkau. Kami saya harus ikut Mesias. Dan kita harus ikut Yesus. Yesus katakan, terus jangan ngomong siapa-siapa. Kenapa? Tidak semua orang tahu ini. Kita tidak semua kita tahu ini. Mesias, harus kita ikuti jejak Mesias. Lalu apa dikatakan Tuhan Yesus, total dipilih buat kedua-duanya aja. Kamu harus ikuti jejakku. Anak manusia harus menang banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam yang kepala, dan ahli Taurat harus dibunuh dan dibangkitkannya pada itu. Jadi orang Kristen nyaman. Orang menderita. Kalau menderita, ikuti firman Tuhan. Gak enak loh firman Tuhan itu. Menderita orang firman Tuhan. Kita nolak kita. Itu merasakan saya ini dulu. Lagi ditolak. Makanya nolak saya. Tolak. Ditolak beriman. Doa ditolak dan seperti Yesus. Kamu pun alami. Jadi gak nyaman sebenarnya. Ikutnya. Jadi kalau ikut Yesus, Yesus yang kalau berkomitmen loh. Kalau ingin kompromi, enggak menderita. Kalau komitmen pasti menderita. Kan banyak orang Kristen nyaman tuh karena kompromi. Ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang Kristen yang lahir baru mengikut aku, dia harus menyangkal, kata harus guys baik, harus menyangkal dirinya. Artinya mati, ikut Yesus itu mati. Bukan mati fisiknya, mati keinginannya. Harus kehendak Tuhan. Nah, supaya rencananya terjadi melalui kita. Kata amin. Jadi kalau kita nggak mau rencananya lewat mana? Tuhan ingin kehendaknya terjadi pada saudara dan saya. Artinya kita harus mati dulu. Dan dunia itu mati. Gak enak ya, tapi orang yang di dalam janji Tuhan, orang yang ada kuat firman Allah dan hidupnya, orang ada yang bisa. Tapi kalau nggak ada ya sulit. Kalau ada Yesus bisa. Angkat diri bisa. Belajar dengan kita bertahun-tahun, ternyata masih hidup nih. Kemarin Pak Manu ngomong, tahun depan berdoa Natal ya, kalau masih hidup. Kalau masih hidup saya. Karena Pak saya nggak, saya bahkan bertahan supaya saya tetap komitmen. Jadi ternyata di sini kalau kita ingin komitmen menjalankan keimanan, ingin daging kita bahkan cinta kita pun dalam kaitannya dengan nanti dan itu harus belajar sebaik mungkin, harus bekerja sekeras mungkin, tapi dalam arti bukan kita ini ternyata namanya komitmen ini menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menggenapi sana itu komitmen. Firman ini sebenarnya melalui kita untuk taat pada firman-Nya dan mengerti rencana. Kalau saya garis bawahi, komitmen ini biasa berbicara tentang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengabdi. Jadi hambanya. Kalau kita perhatikan istilah mengabdi bahasa Jawa itu mau untuk mengenapi apa sih rencana? Itu Kristen. Bukan rencana kita sendiri. Saya ngomong begini karena sudah pengalaman. Kemudian sudah terbang. Tapi setelah tua ini bisa. Kenapa? Ada yang menolong. Kecuali kalau kita nggak ada Yesus, Allah. Kecuali nggak ada Roh Kudus, Allah. Kalau ada Roh Kudus, bisa. Kata amin. Karena Roh Kudus menolong. Lanjutkan saudara. Jadi kita sudah berbicara banyak tentang komitmen kita, tentang mengabdikan kepada Tuhan untuk mengetahui Tuhan. Kita
pasangannya. Tapi kalau saling kita mati untuk diri kita sendiri, rasanya gak enak dari Kristen. Pasti berkat, pasti. Kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti berkat. Selanjutnya, saudara, yang menjadi pertanyaan kita, dasarnya komitmen itu apa sih? Dasarnya komitmen itu apa sih? Kita bisa buat gitu, dasarnya apa sih? Ada dasarnya, ada dasar Amos 3 ayat. Amos 3 ayat. Bersangka dua orang bersama jika mereka bekerja. Kalau masih belum ada komitmen, nggak bisa berjalan bersama. Tapi kita berjalan dengan Tuhan. Ada satu komitmen, ada satu yang dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada perjanjian. Janji kepada yang Maha Kuasa, bukan janji kepada kita dan Maha Kuasa. Kita lebih kalah, kita berkuasa, tergantung dia dong. Ada covenant, yang namanya covenant. Itu kita berdua bersama, tapi dia mengatakan berkuasa. Dan kita tergantung. Di sini kita lihat covenant ini adalah berkaitan dua tiga orang yang sepakat untuk melakukan perjalanan dengan komitmen bersama dan janji dengan darah, pesan dengan darah Yesus, dan dengan darah Yesus berjalan bersama. Nah, berjalan itu tujuannya apa? Pengenalan. Kalau kita nggak berjalan dengan Tuhan, nggak ngerti, nggak kenal. Jadi kalau kita sering berjalan dengan Tuhan, kenal. Kenapa kita sepakat pengenalan? Tuhan itu maha besar, maha agung, maha mulia, sulit ditebak. Otaknya sebesar bapau ini nggak mungkin. Mungkin bertemu dengan. Kalau nggak ada perjanjian, ada kapan ngomong ketemu pengenalan, dalam pengenalan. Kita seperti mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, tinggal dan yang merasakan dari kapan ini saya mengenal. Kenapa sebab Tuhan Yesus nggak main-main tentang pengenalan dia, nggak main-main, nggak main-main. Pengenalan sangat-sangat penting. Pak, kita baca Yohanes 17 ayat 3. Pengenalan itu banyak orang bisa nggak belajar pengenalan, kenal bapak ibunya, tapi kalau Tuhan nggak mau. Hilang hidup yang itu bahwa mereka mengenal engkau. Tentu saja Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah. Jadi yang disebut hidup kekal itu bukan surga. Hidup kekal itu kenal Tuhan. Jadi kita bisa melihat orang yang hidup kekal itu mengenal jalan-jalannya, pikirannya, rencananya. Dengan apa? Firman. Bergaul dengan firman. Kalau ini nggak pernah baca, ini kan goris di gereja, nggak dapat apa-apa. Ada perubahan. Mengenal. Kenapa kita harus mengenal? Karena dia supaya kita tebak. Dia maha tahu, maha besar, dia berencana. Tapi kenal. Berjalan bersama. Mau kita nggak mungkin bisa berjalan bersama, tidak kenal. Kalau misalnya Pak Man dengan kita, mungkin ketemu di jalan kaki kan, mungkin kenal dulu dong. Katakan amin. Kenal dulu dong. Tiba-tiba ketemu orang tampan jual bakso, datang, ayo, oke. Siapa? Lalu tenang. Dasar komitmen adalah kenal. Amin. Tenang. Kita kenal. Jadi Tuhan nggak main-main tentang pengenalan. Pengenalan adalah wajib, harus kudu. Katakan amin. Tidak disebut dengan liturgi, nggak bisa. Harus sampai di firman ini. Ini memang harus pelan-pelan ya. Saya dulu juga satu tahun. Tahu Tuhan, aku salah. Bisa salah tapi tidak terlalu berat. Terus
sampai tingkat rencana. Jadi sebabku di dasar komitmen ini adalah pengenalan benar. Dan ternyata ini terus menerus sampai kita mati. Jadi ternyata aspek dari komitmen itu adalah yang adalah penyerahan diri. Ya. Aspek komitmen adalah penyerahan diri kepada rencana Tuhan. Yang kedua, covenant. Ya. Pegang janjinya. Yang ketiga, aspek ketiga adalah jangan hanya Senin badan atau enggak terus katakan amin. Kalau enggak hilang kita. Terus. Dan aspeknya tiga. Yang pertama penyerahan diri pada rencana. Yang kedua taat pada janji. Yang ketiga penting terus akan Senin Kamis terus setiap hari. Akan waktu yang ada hari jahat. Saudara nggak ikut habis jantungan. Layan Tuhan ikutin. Saya pernah jalan-jalan dengan orang yang sukses. Jadi orang Kristen juga pelayanan. Lalu dipilih kata, Pak, saya 1 tahun ini harus 4 kali liburan. Harus sekolah kendak sendiri itu lebih kuat daripada pelayanan. Tanpa setia ngomong, saya harus pelayan Tuhan harus. Saya harus usahakan untuk bertindak. Seharusnya dia lebih cepat untuk bertindak daripada harus. Tapi nggak tahu karena belum. Kalau bertemu ya betul makan. Saya tanya, kebenaran, sangkal diri, ikut sakit baru Tuhan. Kalau tidak pernah menyangkal diri, tidak ikut salib, mati itu dia sendiri, ikut Yesus. Tidak bisa gagal. Terus kita sampaikan, kita untuk perlu berjanji. Sedikit lagi nanti kita akhiri. Saudara dan saya yang sudah mulai baru terima Yesus. Firman ini sudah ditanam dalam hidup kita. Yang kalau kita baca Ibrani 8 ayat 8-9. Ibrani. Sebab ia menegur mereka ketika berkata, sesungguhnya akan datang waktunya ketika berantem. Aku ada perjanjian baru dan kaum Israel dan kaum kita. Perjanjian baru. Jadi orang Kristen itu orang yang dijanjikan dalam Al-Quran. Ada perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau kita bukan anak janji, jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen anak janji. Apa janjinya? 9. Bukan seperti perjanjian yang dilakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku mengatakan mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjian dan aku mereka. Perjanjian apa? 10. Maka ini perjanjian dengan Israel dengan firman Tuhan, aku akan merawat hukumku, janjiku dalam mereka bersama hati mereka dan mereka akan menjadi umat. Ini orang Kristen ada janji. Dan firman itu hidup kita hidupi. Jadi janji pada agama, Tuhan janji pada Kristus. Amin. Tuhan janji bukan pada agama, tapi janji pada pengikut Kristus. Kristus ada janji Allah yang tertanam dalam hati kita. Ini
Kemudian diambil dari Yeremia 31 ayat 30 sampai 34, dari ambil dari perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama nubuatan bahwa nanti dalam perjanjian baru Rohku tinggal dalam manusia, firmanku tinggal dalam manusia, dan manusia jangan lakukan. Sedikit ini kita mengerti, kita berubah. Ada amin ya. Amin. Amin. Oke, itu yang disampaikan. Tapi sekarang penggalan. Kita punya penggalan banyak. Sudah lahir baru, sudah melayani, berbahasa roh, sudah mulai penyerahan total. Ya. Penggalan yang pertama adalah nyaman. Kenyamanan. Kenyamanan. Seperti tadi saya kesempatan untuk syuting setiap tahun 3 kali. Kenapa nggak mikirin gimana penyelesaian kerjaan Tuhan? Kalau orang lain bersesuatu untuk Tuhan apa? Hanya nyaman saya bagi dua. Nyaman dan enak dan nyaman yang tidak enak. Nyaman yang tidak enak, yang enak tadi katakan lebih banyak. Usaha berhasil. Dan kedatangan cucu dari luar negeri, dua benar. Jalan apa? Lupa di sini nggak ada. Saya hampir ada nyaman. Tuhan masih dan apa? Firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Ada nyaman, ada kenyaman yang tidak enak. Karena tinggal dalam satu kesulitan yang bergantung pada orang. Utang. Dan tinggal mengatakan itu bergantung orang lain. Jadi utang. Dan akhirnya apa? Kebenaran itu. Kita juga banyak masalah sakitnya. Dengan sakit itu semakin cinta Tuhan luar biasa. Tapi oleh selfish, hanya kepentingan diri sendiri itu ada. Justru Tuhan kadang-kadang diizinkan sesuatu untuk semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin jalan-jalannya itu jalan Tuhan. Apapun berbuat baik seperti penyakit berusaha. Jadi apapun bisa dilakukan. Jadi nyaman ini hati-hati. Kalau kita nyaman sedikit, ada besok saya bagi satu bilah di depan kosong. Ada jalan-jalan. Bisa. Nah, makanya nyaman. Yang kedua, kecewa ini membuat kita melanggar. Nanti jangan kau kecewa dengan apa tadi. Kecewa dan menolak itu bisa. Kecewa menolak. Kecewa dengan gembala berarti menolak gembala. Coba kita dengar. Tapi ya komitmen tetap berkomitmen. Dan udah berkomitmen. Kecewa. Akhirnya menolak. Saya kecewa dan menolak. Iblis paling kalau misalnya kecewa, banyak sekali di gereja. Sejak saya masuk sekolah kecewa banyak. Saya tolak. Berarti angker, gaji gak naik, aduh yang pernah. Saya tidak mau kecewa. Amin. Ada alasan kecewa banyak di gereja. Enak bersekutuan bantu keluarga. Di sekolah disuruhnya kecewain mulu. Tapi kita berhenti tetap hanya Tuhan. Kekecewaan itu masih ada penolakan. Saya tidak menolak siapa. Karena saya tahu kecewa dan menolak alam iblis untuk kita
tidak komitmen. Yang ketiga, kompromi. Jadi aman, kecewa, dan kompromi. Kompromi dengan iblis pasti sudah berusaha. Tidak apa-apa, pasti kita hanya dukun apa ada orang pintar hanya udah dosa kompromi dengan iblis. Kalau kompromi dengan dosa, bohong sedikit nggak apa-apa, ya jangan bohong. Kompromi dengan ketidakbenaran itu jangan. Saya itu dengan firman Tuhan ini kata, Pak, sekarang kan naik, udah modern. Dan katakan, ingin zaman Yesus, jangan zaman sekarang. Zaman Yesus aja yang benar. Kenapa itu kompromi? Jangan sampai kita nyaman, bilang kita ini yang benar. Kita sangkal. Kedua, apa yang tetap maju terus baik Tuhan, tetap cinta Tuhan, bahkan dan nggak dianggap hanya tidak sama di depan pada gereja ada kita ada sih baik-baik semuanya, hanya karena setelah ngomong Tuhan, hanya karena berpikir sih berpikir nyinggung sedikit, hilang. Itu jangan kecewa. Terus katakan jangan kecewa dan penolakan. Kecewaan dan penolakan itu paket. Jangan kita akhir-akhir. Dia juga begitu kok. Ya kita jangan seperti itu. Hanya ada rombongan-rombongan dia nongkrong. Dia harus ikut saya. Saya udah menang. Kalau ada kumpul-kumpul, saya pegang dulu. Ngomongin orang saya tahu, saya nggak mau. Ngomongin, gimana? Saya pernah datang, dia ngomongin orang, bilangin orang saya, kamu ke bawah. Kalau kita ikut ngomong ini, sudah pasti komitmen. Nah, saya pendek hari ini karena masih belum sehat, bukan dengan firman Tuhan ini kita sadar komitmen adalah tergantung kita mau atau tidak. Amin. Komitmen adalah dasar dari Kristen yang benar. Komitmen berbicara apa? Hendak Tuhan kita mau melakukan kita. Dasar utama komitmen adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ada covenant. Pasti yang utama yang berkuasa. Kita belajar kenal. Yang kalau kita benar, orang yang kenal dengan Tuhan itu pasti bertindak. Daniel 11 ayat 33. Daniel 11 ayat 33. Orang yang mengenal Tuhan akan berjalan bersama dengan Tuhan dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 33. Dan orang-orang yang berkuasa ketika perjanjian akan diduduknya sampai murtad dengan kata dari umat yang apa? Mengenal Allahnya akan tetap kuat dan apa? Luar biasa. Yang terakhir, orang yang mengenal Allahnya akan kuat. Di kursi tempat tetap jalan. Jelekin amat tetap. Hantam amat tetap jalan. Orang yang mengenal Tuhannya akan jalan. Karena Allah kita akan kuasa. Amin. Aku saja berdoa supaya firman yang pendek ini yang menyadarkan hal-hal yang dilarang dari segi itu kata-kata kosong, kata-kata pemain. Amin.
Oke, kita akan bagian berdiri, kita berdoa. Haleluya. Mari berdiri, kita kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Dari atas kita kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Kita angkat tangan bersyukur. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau mati di kayu salib supaya kami mengikuti jejak. Kami juga harus menyalibkan diri kami sendiri. Mati keinginan kami, mati ambisi kami Tuhan, supaya bukan kemauan kami tapi kemauan-Mu Tuhan. Rencana-Mu bukan rencana kami Tuhan. Kehendak-Mu bukan kehendak kami. Karena firman mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami tempat ini melakukan kehendak-Mu Tuhan. Wala masante apa kaya santai. Sekali lagi Bapak ampuni kami. Jika
berikan kami kemampuan untuk komitmen ikut Tuhan. Kami menyadari pengirian Yesus akan berhasil kalau kamu komitmen dengan firman-Mu. Dari setiap kami yang hadir, Kau berkati Tuhan. Berjanji untuk merubah hidup kami semakin komitmen di hadapan Tuhan, semakin kudus tak bercacat di hadapan Tuhan, semakin sempurna, semakin kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar saat ini hamba-Mu mengangkat tangan, biar firman ini direma dalam kehidupan kami. Ada komitmen, takut mengikuti jejak berapa sanggalan kami berjanji untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena hidup mengenal Tuhan adalah hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bikin kami berdoa untuk setiap jemaat, memberkati mereka, hibur mereka yang lemah, hibur mereka yang sakit. Jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka mundur. Kenyamanan yang mereka alami, jangan sampai mereka tidak komitmen di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berbicara, Roh Kudus melakukan apa yang Hamba sampaikan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Seberapa banyak ini berkati oleh firman Tuhan pada sore ini, boleh pegang tangannya. Kita beri tepuk tangan keliling bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, mari kita buka hati kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sugeng. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami membawa persembahan kami di sore hari ini sebagai wujud syukur kami karena Engkau Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kami. Hari demi hari yang telah kami lewati, kami percaya Engkau Tuhan memberkati. Maka sore hari ini kami bawa persembahan kami ini Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan, biarlah persembahan yang menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati, bahkan yang belum sempat membawa persembahan bagi Tuhan, Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, disiapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan.
Ada pengumuman seperti biasa untuk Youth and Teens setiap hari Sabtu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat diadakan ibadah ya. Nanti untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Saya mau melihat setiap tangan-tangan anak muda. Boleh angkat tangannya? Yang berjiwa muda juga nggak apa-apa sih. Ya, ada Regina, ada Gideon, ya semuanya ya. Jam 17.00 setiap hari Sabtu ya. Kita sama-sama berkumpul, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nanti untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Dan untuk selanjutnya ada pengumuman dari Tamborin. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Di sini saya Rachel, mewakili tim Tamborin ingin melampirkan laporan dari pencarian dana untuk pembelian Tamborin. Di sini udah ada, jadi sampai saat ini pemasukan kita dari penjualan sudah terkumpul 565.000 dan dari pemasukan donasi atau donatur itu sudah terkumpul 2.750.000. Jadi total pemasukan yang sudah ada sampai saat ini 3.315 dengan target dana kita 6.500. Jadi kekurangan dana Tamborin sampai saat ini 3.185. Sebelumnya terima kasih. Shalom. Ya, demikian pengumuman yang telah disampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita patuh berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing,
mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayanan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.